ya, itu adalah Korea. Kenapa? Mereka tidak merasa, wah, apa? Untuk apa gitu memajukan negara lain? Lebih baik beli produk dalam negeri. Bahkan contohnya misalnya begini, ada beras dari Amerika, harganya lebih murah daripada harga beras produksi lokal Korea. Mereka lebih suka membeli barang Korea yang lebih mahal daripada beras Amerika. Nah, itu adalah karena mereka kecintaan terhadap negaranya luar biasa, dan mereka merasa bahwa udah sadar sekali bahwa kalau mereka beli produk dalam negeri itu akan memajukan negaranya. Nah, itu ya teman-teman, kita bisa belajar dari orang Korea. Nah, sekarang cara mengatasi inflasi. Di Korea ada impor, tapi artinya barang impor lebih sedikit daripada barang ekspor. Gimana pun juga hubungan bilateral antar negara juga tetap harus dijaga. Jadi bagaimanapun juga akan ada barang impor, gitu ya. Tapi berkaitan dengan keputusan untuk membeli barang impor dan tidak, itu adalah tergantung dari masyarakatnya. Ya kan, karena juga Korea juga bukan berarti negara superpower yang semuanya ada, tetap mereka butuh juga negara lain. Tuh. Ya, bagus pertanyaannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai situ jelas tentang inflasi dan dampaknya? Oke, good. Nah, sekarang gimana cara mengatasi inflasi? 1. Politik diskonto, suku bunga. Yaitu, ini adalah kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran jumlah uang di masyarakat. Jadi bisa menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Ya, terus yang kedua, politik pasar terbuka. Nah, ini caranya gimana? Membeli dan menjual surat berharga. Jadi misalnya Indonesia mengeluarkan obligasi. Nah, itu salah satu politik pasar terbuka. Dengan menjual obligasi, pemerintah itu berusaha untuk menarik dana dari masyarakat. Gitu ya, untuk mengurangi jumlah dana ada di masyarakat. Yang ketiga, politik cadangan kas. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia terhadap bank-bank umum atau bank-bank yang ada di negaranya. Nah, perlu ada cadangan kas yang perlu disetor ke bank sentral. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengurangi jumlah uang beredar. Yang ketiga, menerapkan kredit yang sangat selektif dengan tujuan jumlah uang beredar dapat dikendalikan. Nah, ya. Jadi, nggak sembarangan kasih kredit. Tapi dilihat, kreditnya ini nanti akan bertujuan untuk produktif apa enggak. Nah, selain kebijakan moneter, juga ada kebijakan fiskal. Apa contohnya? Pengaturan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi artinya pemerintah juga harus efisien, nggak boros. Ya, misalnya untuk menekan biaya perjalanan dinas, terus membangun prasarana yang penting, gitu ya. Terus yang kedua, tarif pajak. Nah, di sini memang kenapa nih warga negara yang baik tuh harus bayar pajak, benar, ya, karena gimana pun juga ini pemerintah dia butuh dana untuk mengembangkan negara. Ya, terlepas lah ya, negara misalnya ada juga penyelewengan pajak. Tapi gimana pun juga untuk sebagai warga negara tetap kita wajib bayar pajak. Ya. Yang ketiga, pemberlakuan pinjaman pemerintah.
artinya pemerintah meminjam kepada masyarakat. Nah, dengan harapan pendapatan pemerintahnya bertambah, daya beli masyarakatnya berkurang. Itu juga bisa menekan inflasi. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, kalau yang baru hadir silahkan, nggak apa-apa ya. Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu gimana sih ngukur laju inflasi dengan menggunakan angka indeks. Ya, nah di sini ada dua, satu indeks harga konsumen, kedua indeks perdagangan besar. Teman-teman bisa lihat di halaman 73. Ya. Teman-teman nggak usah khawatir dengan rumusnya, ini sederhana sekali cara menghitungnya. Cuman bagi, kali, tambah, kurang. Itu ya. Sederhana. Yang pertama di sini adalah indeks harga konsumen diperoleh dari perbandingan harga barang-barang kebutuhan konsumen sekarang dengan tahun dasar. Nah, tahun dasar ini adalah kondisi di mana barang dan jasanya dalam kondisi stabil. Ya, apa saja yang bisa dihitung? Ya, biasanya indikatornya adalah untuk 9 barang pokok. Ya, sedangkan kalau perdagangan besar, ya sama ya, cuman rumusnya sebenarnya sama, cuman yang data yang digunakannya berbeda, itu aja sih, tapi rumusnya sama. Nah, cara metodenya atau menghitung indeksnya ini gimana? Teman-teman bisa lihat di halaman 74. Ya. Yang pertama adalah metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, rumusnya gimana? IA itu indeks harga agregatif sama dengan sigma PN dibagi P0 dikali 100%. Ya. Ini gampang. Teman-teman perhatikan di sini rumus contohnya. Ada harga barang kebutuhan pokok 2005 dan 2006. Ada gula, beras, kopi, minyak goreng gitu ya. Tahun 2005 dan tahun 2006. Nah, teman-teman perhatikan di sini kan masing-masing udah ada angkanya ya. Oh, tahun 2006 3.800, tahun 2005 3.800, tahun 2006 4.000. Terus beras tahun 2005 2.600, tahun 2006 2.700. Kopi tahun 2005 12,5, terus tahun 2006 13.000. Minyak goreng tahun 2005 3.500, tahun 2006 3.800. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini dijumlahkan. Ya. Dari semua jenis barang dijumlahkan setiap tahun. Tahun 2005 dijumlahkan, tahun 2006 dijumlahkan. Terus gimana cara masukin ke rumusnya? Gampang. Sigma PN atau PN itu kan artinya harga pada tahun ke N. Nah, yang ini 23.500 dibagi
tahun dasar. Jadi tahun pembandingnya. Ya, tahun dasarnya 2005. 22.400 dikali 100%. Dapat 104,91. Gampang ya cara menghitungnya ya. Jadi tinggal ini dijumlahkan, dibagi tahun yang 2006 dibagi tahun 2005 dikali 100% dapat 104,91%. Nah, artinya apa sekarang? Yang penting nih artinya. Dapat angka 104,91 artinya dari tahun 2005 ke 2006 harga 4 macam barang itu sudah mengalami kenaikan 4,91%. Dapat dari mana? 104,91 dikurangi 100. Maka dapat 4,91%. Nah, jadi artinya dari dalam 1 tahun sudah mengalami kenaikan 4,91%. Nah, sampai situ teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Jelas nggak? Jelas ya, gampang ya. Nah, hitung inflasi ini gampang. Good. Nah, itu yang tidak tertimbang ya. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau ada penimbangnya gitu ya, ada bobotnya. Nah, yuk kita lihat contohnya nih. Ya, jadi jangan pusing dengan rumus gitu. Yang penting teman-teman ngerti dulu. Nah, di sini I ini adalah indeks harga ditimbang. Sigma PN dikali W. W di sini adalah bobot. Faktor penimbang. PN itu berarti tahun ke N. P0 berarti tahun dasar. Ya. Sigma itu artinya jumlah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada 4 jenis barang. Beras, ikan asin, minyak goreng, garam. Waduh, jadi lapar. Nah, kita lihat di sini. Harga tahun 2004 dan harga tahun 2005. Terus ada bobot timbangannya. Ya, ada masing-masing bobot penimbangnya. Terus gimana? Apa gunanya penimbang ini? Yuk kita lihat. Nah, ini tahun 2004 dan tahun 2005. Nah, ini ya. Nih, teman-teman perhatikan. Nih tahun 2004 ini adalah sebagai tahun dasar. Tahun 2005 ini tahun ke N. Nah, sekarang kita lihat di sini. PN. PN ini berarti ngambil datanya dari tahun 2005. Ya, jadi data yang ini tahun 2005 dikali bobotnya. Nih, kita lihat nih. 3.750 kali 50, 18.500 kali 25, 4.000. Wah, ini tolong dibenerin nih. Ya, dibenerin. Nah, yang di sininya yang dibenerin. Harusnya 4.750 ya, karena di sini angkanya udah benar. Yang ini ya, teman-teman ya. Oke. Kali 10, terus 625 kali 5. Nah, terus dijumlahkan. Jadi ini udah hasil kali terus dijumlah. Demikian juga sama nih untuk tahun 2004 dikalikan dengan bobot. Sama ya, 3.500, 17,5, 4.500, 500 dikalikan bobot. Nah, lalu masing-masing sudah ada nih ya. Lalu dijumlahkan. Ini juga dijumlahkan. Sesudah dijumlahkan, terus diapain? Ya, dibandingkan. Nah, ya. Dibandingkan. Nah, jadi PN atau yang tahun 2005 dibagi yang tahun dasar